Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, adik-adik semua. Ini nanti insya Allah presensinya kita lanjutkan kembali ya. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah saya akan mengirimkan Google Form gitu ya untuk presensi. Jadi nanti kalau misalnya, karena kan hari ini pesertanya banyak ya. Jadi kalau nunggu presensi satu-satu saya khawatir waktunya akan habis gitu ya. Jadi kita lanjutkan dulu kuliahannya ya. Ya, untuk topik yang diberikan kepada saya ada dua, yaitu lipid dan juga asam nukleat. Nah, untuk asam nukleat ini sebenarnya saya sudah menyiapkan video gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita putar bersama sehingga di tatap muka yang kedua, maka nanti tinggal diskusi dan juga kuis gitu ya. Untuk materi mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Karena memang topik untuk hari ini tidak terlalu banyak ya. Nanti kalau misalnya ada kendala audio tolong disampaikan ya. Untuk saat ini suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai saja. Nah, untuk kuliah lipid ini tergolong kuliah yang ringan dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya ya. Jadi kalau di topik-topik sebelumnya saudara bicara tentang gugus fungsi, kemudian ada berbagai reaksi. Nah, di lipid dan asam nukleat ini sedikit mengulang biologi ketika SMA ya. Jadi saya yakin untuk dua topik ini tidak sulit bagi saudara ya. Karena itu saya senang menyampaikan materi ini ya. Dan biasanya di komposisi ujian ya, topik lipid dan asam nukleat ini yang memberikan nilai yang baik. Ya, tentunya kalau saudara punya kecukupan waktu untuk mengerjakan, karena kan biasanya lipid di topik yang paling akhir ya. Ini kemarin karena saya mau cuti, jadi minta di awal. Sebenarnya saya pengen maju lebih awal lagi, tapi ternyata urutannya memang harus setelah karbohidrat gitu ya. Nah, jadi saya harap ya nanti ketika ujian juga nilainya bisa baik untuk dua topik ini. Nah, ini referensi yang kita gunakan ya, semua materi ini saya ambil dari Organic Chemistry, tulisan dari John McMurray ya, ada di chapter 27. Jadi ini referensi yang digunakan baik untuk lipid maupun asam nukleat ya. Nah, apa sih biomolekul itu ya? Jadi kalau selama ini kenapa kok sulit kimia organik itu karena kita tidak mempelajari biomolekul ya. Jadi reaksinya semua sintesis gitu ya. Tapi untuk lipid ini adalah sesuatu yang dipelajari di dalam tubuh, reaksinya, sintesisnya. Dan kebetulan di biokimia juga saudara sudah belajar tentang lipid ini. Nah, mengenai reaksi biosintesis dari lipid tentu saya tidak akan mengulang ya. Karena saya lihat di materi dari biokimia itu sudah ada. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya superficial saja untuk struktur kimianya ya. Ini adalah topik bahasan kita. Ada sabun ya, wax, lilin, fat and oil. Apa sih senyawa ini itu apa gitu ya. Ini yang ada di RPS ya. Kemudian sabun. Sabun ini mengenai mekanismenya, kemudian fosfolipid ini sepintas saja tentang struktur kimianya. Saya yakin saudara sudah belajar di pelajaran biologi molekuler. Kenapa kok kita belajar struktur kimia dari fosfolipid? Karena obat yang akan saudara buat itu harus bisa menembus lapisan fosfolipid bilayer ya, merupakan lapisan dari dinding sel atau membran sel ya. Bukan ya. Jadi ini kita belajar struktur kimianya agar nanti ketika saudara mendesain suatu obat atau membuat rekayasa dalam drug delivery system, saudara bisa
membuat kira-kira bagaimana membuat rekayasanya. Tentu saudara harus memahami dulu struktur kimia dari fosfolipid, karena itu kita hanya belajar struktur kimianya. Kemudian tentang prostaglandin, ini sebenarnya sepintas saja merupakan turunan lipid yang kebetulan obat-obatan NSAID, ya, non-steroid anti-inflammatory drug, itu merupakan turunan prostaglandin. Tentu kita belajar sepintas saja tentang struktur kimianya. Biosintesanya nanti saudara pelajari di farmakologi, jadi saya nggak akan mengulang. Kemudian terpenoid. Nah, terpenoid ini adalah senyawa-senyawa yang menjadi penyusun mayoritas dari minyak atsiri. Saya yakin pada kuliah fitokimia saudara sudah belajar tentang terpenoid, ya. Nah, maka kita akan melihat sepintas sekali tentang struktur kimianya. Tentu tidak akan sulit buat saudara, ya, yang sudah biasa mempelajari hal-hal yang rumit. Jadi kita belajar yang sederhana untuk pertemuan kali ini. Kemudian steroid ini juga beberapa obat-obatan hormon, ya, terutama hormon, ya. Ini merupakan bagian dari steroid, ya, termasuk kolesterol dan seterusnya. Jadi kita belajar struktur kimianya saja, ya. Kemudian untuk biosintesis steroid ini tidak akan saya bahas, saudara sudah belajar di biokimia, saya nggak akan mengulang, ya. Kemudian kita akan belajar tentang minyak jenuh, kolesterol, dan untuk penyakit jantung ini saudara, saya biasanya nggak sampai sempat, ini nice to know, ya. Jadi saudara nanti baca sendiri atau saudara pelajari di biokimia. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung diinterupsi, tidak harus menunggu, ya, sampai kuliahnya berakhir, ya. Ya, oke. Jadi biar nggak lupa gitu, ya, apa yang ingin saudara tanyakan untuk saya bisa langsung diinterupsi. Oke. Nah, ini pengertian dari lipid. Ini saya ambil dari McMurray, ya. Apa sih lipid itu, ya? Nah, tadi sebagaimana yang sudah kita bahas di awal bahwa senyawa lipid itu merupakan biomolekul, ya. Biomolekul. Nah, dia, ya, adalah senyawa yang ada di merupakan senyawa organik, ya. Kalau biasanya saudara belajar tentang kimia organik itu definisinya dibatasi dengan definisi kimia, ya. Apa sih definisi kimia? Ya bahasanya tentang struktur. Contoh misalnya asam karboksilat. Asam karboksilat definisinya apa? Batasannya apa? Yaitu senyawa yang punya gugus COOH, ya. Atau fenol misalnya. Fenol itu aslinya apa? Semua senyawa yang inti benzen punya inti aromatis OH yang melekat pada inti aromatis, maka dia termasuk golongan fenol. Nah, definisinya itu ditentukan berdasarkan struktur kimianya, ya. Itu namanya kimia organik. Tapi untuk lipid ini khusus, makanya tadi saya bilang dia mudah, ya, dipelajari karena lipid ini jauh sudah ada sebelum adanya ilmu kimia organik. Jadi orang sudah punya definisi tentang lipid sebelum mereka mendefinisikan tentang kimia organik. Sehingga apa definisinya? Lipid ini didefinisikan berdasarkan sifat fisikanya, yaitu apa? Yaitu sedikitnya senyawa yang punya kelarutan yang terbatas di dalam air. Nah, gitu, ya, biasanya. Minyak dan air. Istilah minyak dan air ini sesuatu yang sudah jauh dikenal sebelum kimia organik itu ada, ya. Jadi lipid yaitu segala sesuatu, ya, senyawa yang memiliki kelarutan yang terbatas di dalam air. Kemudian dia bisa diisolasi karena kelarutan di dalam air itu rendah, maka dia diisolasi dari organisme dengan cara apa? Dengan ekstraksi dengan menggunakan senyawa atau pelarut yang nonpolar, ya. Jadi definisinya tidak lagi berdasarkan sifat kimianya, ya, yang khusus tadi dari lipid, tapi definisinya didasarkan pada sifat fisikanya yaitu kelarutannya yang terbatas di dalam air, ya. Nah, ini tadi, ya, sudah saya jelaskan. Nah, dia didefinisikan berdasarkan sifat fisikanya, ya. Nah, klasifikasinya sekarang, ya. Meskipun sudah didefinisikan berdasarkan sifat fisikanya, tapi karena ini dalam lingkup kimia organik, ya, kita harus menemukan strukturnya, ciri dari strukturnya. Nah, ternyata kalau dilihat secara general, ya, maka lipid ini dibagi menjadi dua. Nah, kita cari ini pembeda dari struktur kimianya, ya. Yang pertama yang mengandung gugus ester. Nah, mengandung gugus ester, ya. Yang kedua yang tidak mengandung gugus ester, ya, dan tidak bisa dihidrolisis, ya. Jadi lipid ini ada dua. Kalau dia punya gugus ester, ya, termasuk golongan yang punya gugus ester, maka dia bisa dihidrolisis. Kenapa? Karena ester itu sifatnya mudah dihidrolisis, ya, di kuliah awal-awal tadi. Apa sih ester itu? Ester adalah RCOO
R, ya. Ini ester semua, ya. Nah, selain dari itu, maka dia tidak punya gugus ester dan sulit untuk dihidrolisis, ya. Contoh misalnya di sini. Golongan fats and wax, ya. Kalau fat ini lemak, ya. Trigliserida dan seterusnya ini biasanya seperti ini ya gugus esternya, ya. Nah, kalau misalnya yang tidak punya gugus ester, contoh misalnya kolesterol. Nah, ini kerangka dari kolesterol ya. Saudara sudah belajar ini di biokimia ya, kolesterol. Nanti kita bahas. Nah, kolesterol ini dia nggak punya gugus ester, tapi dia tidak larut di dalam air. Karena itu kolesterol termasuk dalam golongan lipid. Oke. Nah, sekarang kita bahas topik yang pertama, penggolongan lipid yang pertama. Di sini ada gambarnya apa ini? Ini adalah Madu. sarang lebah, ya, wax. Nah, ini termasuk wax, ya, wax. Kemudian kalau ini apa ini? Minyak, ya, vegetable oil ya, minyak-minyakan. Ada minyak goreng ya, minyak goreng berarti minyak kelapa sawit. Kemudian di situ ada minyak macam-macam ya, minyak canola dan lain-lain, minyak kelapa, minyak canola ya, vegetable oil. Ini termasuk golongan dari oil, ya. Kemudian kalau ini adalah ya ada yang raise hand? Ya, silakan. Oh, mohon maaf Bu Inti, itu tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke, baik. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang suka masak mungkin tahu ya, yang suka bikin kue. Ini apa? Ini adalah margarin ya. Nah, margarin termasuk dalam golongan fat ya. Jadi untuk yang pertama ini saudara sudah familiar ya. Sudah bisa melihat ya, ada wax, kemudian ada oil dan juga ada fat ya, lemak. Oke, berikutnya. Sekarang seperti janji saya tadi ya, struktur kimianya ya. Yang pertama adalah wax, golongan lilin. Nah, tadi golongan wax, kemudian fat and oil itu adalah golongan yang termasuk dalam lipid yang memiliki gugus ester. Apa sih tadi gugus ester itu? R, ya, COOR. Jadi yang merah ini adalah oksigen ya, O. Nah, ini ada ikatan rangkapnya. Ini adalah rumus umum dari wax. Nah, apa itu khususnya ya? Jadi ester yang terdiri dari asam karboksilat rantai panjang. Jadi kalau saudara ingat di topik ester, ester itu kan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian asam karboksilat. Asam karboksilat itu yang mana? Yang mengandung gugus CO, ya, CO karboksil. Nah, dan juga yang mengandung gugus alkohol. Berarti yang mengikat CO, yang ikatan tunggal ini namanya gugus alkohol. Syaratnya apa agar dia termasuk dalam golongan wax? Maka baik sisi karboksilatnya maupun sisi alkoholnya merupakan karbon yang dengan rantai yang panjang. Nah, berapa panjang itu ya? Antara 16 sampai 36 untuk karboksilatnya, sedangkan sisi alkoholnya antara 24 sampai 36 ya. Jadi ini secara kimia maka dia sangat lumayan besar ya, lumayan besar. Dan yang khusus selalu jumlah karbonnya ini genap. Nah, kenapa genap? Ya karena tadi biosintesa itu siklus Krebs dan seterusnya ya, itu selalu penambahan karbon itu 2 ya. Jadi penambahan karbon itu di dalam sistem biomolekul ya, di dalam biosintesanya, di dalam tubuh organisme itu selalu 2 penambahannya. Ini saya ingat ini dijelaskan oleh guru biologi saya ketika SMA ya. Jadi penambahannya itu selalu 2. Karena itu dia selalu genap ya. Jadi untuk wax ini selalu genap. Nah, meskipun dia mengandung gugus ester ya, tapi khusus untuk wax ini tidak bisa dihidrolisis. Kenapa kok tidak bisa dihidrolisis? Ya karena rantainya sangat panjang ya. Karbonnya sangat panjang ya, baik di sisi karboksilatnya maupun di alkoholnya. Jadi dia melindungi gugus karboksilnya ini ya, melindungi gugus esternya. Kan kalau ini digambar memang lurus seperti ini, tapi dalam molekulnya kadang-kadang dia melingkar-lingkar ya. Nah, jadi karena saking panjangnya, maka gugus esternya ini dia tidak bisa dihidrolisis. Jadi meskipun wax ini termasuk dalam lipid yang memiliki gugus ester, tapi dia tidak bisa dihidrolisis ya. Ini spesial atau kekhususan dari wax. Nah, sekarang kita bahas tentang fat and oil, nah, lemak dan minyak ya.
Nah, secara kimia, lemak dan minyak adalah trigliserida atau triasilgliserol, ya. Dia memiliki ini strukturnya mirip ya, strukturnya mirip, sangat mirip fat and oil ini ya. Jadi kalau wax tadi dia satu rantai begitu ya. Nah, kalau ini merupakan trigliserida. Nah, apa itu trigliserida? Nah, ini adalah struktur dari trigliserida. Jadi kalau trigliserida itu alkoholnya adalah gliserol. Nah, yang sudah praktikum kimia analisis ya. Nah, mestinya praktikum ini dulu ya. Strukturnya gliserol itu apa sih? Gliserol itu yang merah ini ya. Jadi dia merupakan turunan dari propanol, merupakan alkohol polivalen ya. Jadi propanol yang terdiri dari 3 karbon ya. Kemudian masing-masing karbon itu mengikat OH ya, gliserol. Nah, ketika dia berubah menjadi trigliserida, maka setiap dari OH ini teresterifikasi dengan karbon rantai panjang. Nah, ini adalah struktur dari lemak dan juga minyak ya. Lalu apa yang membedakan lemak dan minyaknya? Yang membedakan adalah struktur dari esternya ini, asam karboksilatnya. Tapi pada prinsipnya mereka sama-sama mengandung gugus gliserol. Ya, gliserol tadi ya. Jadi alkoholnya dia terdiri dari gliserol. Oke, jadi ini bisa dihidrolisis. Kenapa? Karena alkoholnya rantainya nggak panjang ya. Alkoholnya 3 rantai, ya, 3 karbon. Nah, kalau dihidrolisis dengan NaOH, maka dia akan menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Halo? Bisa, Ibu. Bisa. Ibu. Ya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung. Nah, sekarang asam lemak itu apa? Nah, asam lemak itu asam lemak. Nah, namanya asam berarti dia asam monokarboksilat, ya. Monokarboksilat. Kalau dia termasuk lipid, maka dia diperoleh melalui hidrolisis lemak dan minyak tadi ya. Jadi kebalikannya ya. Nah, struktur asam lemak, nah karena asam karboksilat ya gampang sekali ya, asam monokarboksilat. Berarti ya RCOOH ya. RCOOH dan tadi asam lemak ini selalu dia genap jumlah karbonnya. Kalau ganjil berarti pasti sal ya. Karena diperoleh dari tadi biosintesa di alam ya. Nah, kemudian penomorannya bagaimana? Sama seperti asam karboksilat. Jadi C yang nomor 1 itu adalah C yang mengandung gugus COOH. Nah, ini rantai karbonnya ya. Ini cara penulisannya. Jadi asam lemak dibedakan menjadi 2 ya, yaitu asam lemak jenuh. Dia tidak memiliki ikatan rangkap ya. Kemudian asam lemak tak jenuh dia punya ikatan rangkap ya. Minimal 1 ya, minimal 1. Nah, ini cara penulisannya ya. Cara penulisannya nanti saya jelaskan di sini ya. Nah, sebagian besar asam lemak penting secara biologis itu umumnya memiliki 18 atom karbon ya, atau 16 ya, 14 dan 20. Oke, sekarang sifatnya bagaimana ya? Nah, sifatnya yang pertama kita lihat dari kelarutannya ya, kelarutannya. Semakin panjang rantai karbonnya, hidrokarbonnya, jadi CH-nya semakin panjang, hidrofobik atau semakin tidak larut air ya. Tapi kalau semakin banyak ikatan rangkapnya ya, karena ikatan rangkap ini kan cenderung polar ya, maka dia semakin tinggi kelarutannya dalam air. Sekarang titik leburnya bagaimana? Kalau titik leburnya dia tergantung dari panjang ikatannya ya. Semakin banyak hidrokarbonnya maka titik leburnya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin banyak ikatan rangkapnya titik leburnya semakin rendah. Nah, umumnya asam lemak jenuh itu pada suhu kamar dia berbentuk padat. Sedangkan asam lemak tak jenuh dia berbentuk cair pada suhu kamar ya secara umum. Nah, kalau berdasarkan ada atau tidaknya ikatan rangkap tadi sudah kita bahas, ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh, ya. Kemudian ada yang rantai pendek, ada yang rantai panjang, ya, rantai sedang dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang rantai panjang ini lebih dari 10 atom karbon, tapi umumnya yang masuk lipid tentu saja yang rantai panjang, ya, asam lemak rantai panjang. Nah, ini contoh ya, contoh.
Ini yang sering ditemui di bidang farmasi ada asam laurat. Nah, nanti kalau saudara baca komposisi dari kosmetik biasanya ya, ini banyak sekali asam laurat atau bentuk ester dari asam laurat ya. Asam laurat ini jumlah karbonnya 12, asam miristat 14, asam palmitat 16, asam stearat 18, dan asam arakidat 20 ya. Ini struktur kimianya. Jadi definisi dari asam lemak tadi adalah asam monokarboksilat. Jadi asam karboksilat seperti ini ya. Maka di sini karbon nomor 1 adalah yang mengandung COOH. Berarti di sini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka tata namanya bagaimana? Ya tata namanya mengikuti tata nama dari asam karboksilat. Saya nggak akan jelaskan lagi karena saudara sudah pernah belajar ini ya. Asam miristat ini struktur kimianya ya. C nomor 1 dari sini. Tata namanya juga sama seperti tata nama asam karboksilat ya. Ini asam laurat dan seterusnya. Tinggal nambah karbonnya saja. Sangat mudah ya. Jadi kalau soal esai diminta gambar ini ya, saudara pasti harus bisa ya. Baik, ini contoh. Nah, gambarlah struktur. Tadi sudah tahu ya. Nah, ini sekarang cara menulisnya ya. Cara nulisnya. Sebentar, ini saya harus memberikan contoh sih. Ya. Ini ya. Tapi asam lemak itu bisa kita tuliskan dengan cara seperti ini. Karena dia gampang ya, monokarboksilat ya. Jadi yang pertama N ini melambangkan jumlah karbonnya ya. Jadi kalau jumlah karbonnya 12 maka N besar ditulis dengan 12 ya. Setelah itu titik 2. Nah, setelah titik 2 diikuti dengan jumlah dari ikatan rangkapnya ya. Jumlah ikatan rangkapnya. Jadi misalnya kalau ikatan rangkapnya tidak ada asam lemak jenuh berarti ditulis 0 ya. Nah, kalau 0 ini artinya kalau 0 maka ini artinya ikatan rangkapnya tidak ada ya. Ikatan rangkapnya tidak ada. Setelah itu diikuti dengan tanda delta. Nah, delta sih. Oh, delta. Bisa ya. Oh, enggak bisa ya di sini. Sorry, saya nggak ngerti caranya di PowerPoint ya. Nah, delta itu melambangkan posisi ikatan rangkapnya ya. Diikuti dengan N kecil, ikatan rangkapnya pada karbon nomor berapa. Nanti di bagian yang jenuh ada contohnya ya. Nah, kemudian sebutkan nama sistematik senyawa-senyawa di atas. Maka saudara lihat saja di bagian tata nama dari senyawa asam karboksilat ya. Jadi kalau seperti ini misalnya contoh di asam lemak di soal B ya, soal B nomor 1 B. Berarti kalau nomor 1 B seperti ini maka ini artinya asam lemak jenuh asam lemak jenuh berarti nggak ada ikatan rangkapnya dengan jumlah karbon total 14 ya. Asam lemak 16.0 berarti ini artinya asam lemak jenuh. Kenapa jenuh? Karena ikatan rangkapnya 0 ya, nggak ada ikatan rangkapnya. Kemudian jumlah karbonnya 16. Kalau seperti ini berarti artinya apa? Artinya asam lemak jenuh atau tak jenuh? Jenuh. Jenuh ya, karena ikatan rangkapnya 0, jumlah karbonnya berapa? Jumlah karbonnya 18 ya, gampang. Nah, kemudian sebutkan nama sistematik berarti nama IUPAC, maka saudara ikuti nama IUPAC-nya ya. Prediksikan kelarutan di dalam kelarutan senyawa tersebut di dalam air. Kalau di dalam air yang paling tinggi kelarutannya siapa berarti? Yang paling tinggi kelarutannya di dalam air A atau D? Yang A, Ibu. Nah, baik. Kalau di dalam klorofom yang paling tinggi kelarutannya siapa? Yang D. Yang D, betul ya. Kemudian kalau urutan titik leburnya yang paling rendah siapa? Yang A, Ibu. Yang A ya, gampang sekali ya. Nah, sekarang asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh definisinya dia mengandung ikatan rangkap. Kalau jumlah ikatan rangkapnya hanya 1, maka dia sebut sebagai
monounsaturated, ya. Tapi kalau dia mengandung lebih dari ikatan rangkap, maka dia disebut sebagai polyunsaturated. Ini contohnya. Nah, ini tadi yang saya. Jadi yang pertama C16. C16 artinya jumlah karbonnya adalah 16. Titik 2, 1. Nah, 1 ini adalah jumlah ikatan rangkapnya. Bisa dipahami ya? Kemudian delta 9, berarti ikatan rangkapnya ada pada posisi nomor 9. Ini soal ESTA yang saya keluarkan tahun lalu. Saya suruh gambar ini, gampang sekali. Bisa ya ngerjakan ya? Nah, contoh misalnya, asam oleat C18. Berarti jumlah karbonnya berapa? 18. Jumlah karbonnya 18. 18. Punya ikatan rangkap enggak ini? 1, Punya. Berapa ikatan rangkapnya? 1, 1. Pada posisi atom karbon berapa? 9, Ibu. 9. Gampang ya? Oke, gambarnya gampang ya. Nah, kemudian ini tadi ya, asam lemak tak jenuh, ada yang mengandung satu ikatan rangkap. Nah, karena kita ikatan rangkap, maka kalau saudara ingat di kuliah alkena, maka dia punya dua bentuk isomer. Masih ingat? Ada berapa? Ada apa aja? Bentuk cis dan juga bentuk Trans. trans. Oke, apa bedanya cis dengan trans? Coba ini ada contohnya. Apa bedanya cis dengan trans? Cis artinya? Kalau yang trans itu berseberangan gitu. Ya, yang berseberangan apanya? Atom Ya, ini ya. Atom hidrogen dengan hidrogen ini berseberangan. Karena kalau asam lemak kan kita atomnya hanya C dan H saja ya. C, H, dan O ya. Kemudian karena CO hanya satu di posisi atom karbon nomor 1, maka berikutnya cis dan transnya bahasanya hanya C dan H ya. Kalau trans maka dia H dan H ini berseberangan ya. Tapi kalau dia cis maka H dan H sejajar. C dan C juga sejajar. Mana yang lebih bagus untuk tubuh, yang cis atau yang trans? Cis. Yang cis, betul ya. Yang cis lebih bagus untuk tubuh. Kenapa? Karena yang trans lebih stabil ya. Lemak itu semakin stabil, itu semakin nggak bagus buat tubuh kita ya. Lemak kan harapannya dia gampang di metabolisme ya. Nah, tapi semakin stabil dia semakin nggak bagus. Maka itu asam lemak jenuh itu yang paling nggak bagus ya. Nah, misalnya saudara beli bakso. Pernah makan bakso ya, kuahnya itu ya. Saya baru menyadari setelah jadi ibu ya. Karena dulu mungkin nggak pernah aware. Bakso itu ternyata bekas kuahnya itu pernah suatu hari saya lupa enggak, langsung saya cuci ya. Jadi saya diamkan di tempat cuci piring, besoknya baru saya lihat ternyata lemak jenuh semua ya di situ ya. Masya Allah. Jadi kolesterolnya sangat tinggi ya. Lemak jenuh semua di situ susah jadi padat. Jadi kalau begitu suhunya turun jadi padat, suhu ruang jadi padat lah itu penanda bahwa komposisi lemak di situ banyak lemak jenuhnya ya. Nah, oke. Ini ada contoh asam oleat. Nah, ini ya, C18. Kalau saudara lihat strukturnya seperti ini kan posisi dari ikatan rangkapnya. Maka ini cis atau trans asam oleat ini? Cis. Cis. Ya, betul, cis ya. Jadi dia cis. Kenapa kok cis? Karena karbonnya, ini kan karbon ya. Yang nggak digambar ini berarti hidrogen ya. Di sini ada satu hidrogen, di sini ada satu hidrogen. Hidrogennya ke atas, karbonnya ke bawah. Sama-sama ke atas hidrogennya, karbonnya sama-sama ke bawah. Maka dia cis, ya, asam oleat. Dan asam lemak esensial, apa itu asam lemak esensial? Asam lemak esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak diproduksi oleh tubuh. Maka itu semuanya cis konfigurasinya ya. Nah, ini juga ya, asam linoleat. Nah, ini juga cis atau trans? Cis juga. Cis. Kenapa cis? Bagus C-nya Ya, C-nya ini sejajar. sama-sama ke bawah, sedangkan yang ini C-nya sama-sama ke atas. Ya, gampang sekali ya. Pokoknya topik ini yang paling gampang. Di antara semua topik yang pernah saya jumpai. Nah, ini ya. Ini struktur dari beberapa asam lemak yang umum. Nah, ini asam lemak jenuh tadi, asam laurat, miristat, palmitat, stearat.
Ini jumlah karbonnya. Nah, ini saudara lihat ya. Jadi tadi di latihan soal, ini yang paling tinggi titik leburnya adalah arachidonat, asam arachidonat dengan jumlah karbon 20. Ya, ini strukturnya. Nah, sekarang kita lihat asam oleat misalnya ya. Asam oleat ini dia jumlah karbonnya 18. Kita bandingkan dengan asam stearat. Jumlah karbonnya sama ya. Nah, kita lihat asam linoleat juga jumlah karbonnya 18. Saudara bisa lihat ini ya. Meskipun sama-sama 18 tapi titik leburnya sangat berbeda ya. Jadi kalau asam stearat itu 68,8. Artinya dia harus panas dulu baru dia melebur. Makanya kalau dalam suhu kamar dia berbentuk padat ya. Sedangkan kalau asam oleat ini 13,4. Berarti suhu kamar di Indonesia, maka dia di Surabaya terutama ya, maka dia bentuk cair. Ini strukturnya ya. Ya, saya rasa ini cukup mudah. Nah, sekarang ini komposisi lemak dan minyak yang kita jumpai ya. Jadi di sini ada animal fat ya, lemak hewan, lemak hewani dan vegetable oil ya. Jadi secara istilah saja sebenarnya strukturnya kan sama-sama trigliserida ya. Tapi kalau pada nabati, sumber nabati kita sebut sebagai oil atau minyak, sedangkan pada hewani kita sebut sebagai fat atau lemak. Karena umumnya memang ini semua berbentuk padat dalam suhu kamar. Ya, ini komposisinya. Misalnya contoh minyak kelapa. Minyak kelapa asam lauratnya 50%, asam miristatnya 18%, asam palmitatnya 8%, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini mengandung komposisi ya asam lemak tak jenuhnya. Ya, saudara lihat ini ya. Olive oil ini yang paling sering dipakai kan? Ya, bikin salad ya, atau dijadikan sebagai tambahan suplemen ya pada makanan ya, olive oil, minyak zaitun. Nah, saudara lihat di sini. Mayoritas ya 87% adalah merupakan asam lemak tak jenuh dan ini sangat baik ya untuk tubuh kita ya. Kemudian juga peanut ya, minyak kacang ya. Minyak kacang juga ya. Kalau ini minyak kelapa ya. Minyak kelapa saudara lihat asam lemak jenuhnya cukup besar ya. Asam lemak jenuhnya cukup besar. Minyak jagung asam lemak tak jenuhnya sangat tinggi ya. 35 ditambah 45%, 80% kurang lebih ya. Yang paling bagus ternyata minyak zaitun ya, 87%. Pertanyaannya apa sekarang? Ini contoh pertanyaan ya. Nah, ada tabel di atas ya, ditunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh ya umumnya memiliki titik lebur yang lebih rendah ya dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Nah, padahal sama-sama triasilgliser. Ya. Oke. Nah, saudara jelaskan ya, kenapa asam lemak jenuh itu titik leburnya lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Nah, ada yang punya penjelasannya? Penjelasannya ada di slide berikutnya. Ya. Jadi kalau asam lemak jenuh, contohnya misalnya ini asam stearat ya. Jadi karena strukturnya ini kan teratur ya. Kalau saudara ingat di bentuk geometrinya ya, senyawa kimia ini ikatan jenuh ya atau senyawa tunggal itu bentuknya tetrahedral ya. Jadi dia teratur semua zigzag seperti ini ya. Bayangkan ketika ada banyak molekul asam stearat ya. Karena dia berbentuk teratur seperti ini, maka molekul-molekul ini padat gitu ya, memadat zigzag. Sehingga ikatan van der Waals-nya juga lebih tinggi. Karena ikatan van der Waals-nya tinggi, maka untuk memisahkan antar molekul itu, kan perubahan wujud dari padat ke cair itu kan masalah pemisahan molekul, ya kan? Nah, maka butuh energi yang lebih tinggi. Ya. Sedangkan pada asam lemak jenuh, nah maka pada tak jenuh ini dia ada unsur yang ada bagian yang trigonal planar. Ini ya, trigonal planar. Nah, kalau saudara ingat di geometri dari senyawa alkena, maka dia bentuknya adalah trigonal planar. Sehingga jarak antar molekulnya ini lebih jauh ya, nggak bisa teratur zigzag seperti yang tadi. Karena nggak bisa teratur zigzag, maka jarak antar molekulnya sudah jauh,
gaya van der Waals-nya juga lebih rendah, sehingga untuk memisahkan antar molekul ini dia membutuhkan energi yang lebih rendah. Ya, demikian. Nah, bisakah kita mengubah asam lemak dari jenuh menjadi jenuh? Oh, bisa. Ya, bisa. Dipanasi, ya, dipanaskan. Ya, ini hasil percobaan ya. Jadi asam linoleat ini kan awalnya semua cis ya, cis. Dia punya 2 ikatan rangka ya pada atom karbon nomor 9 dan atom karbon nomor 12. Setelah ini dikatalisis menggunakan hidrogen ya. Jadi ini tidak dipanasi, maka dia berubah. Jadi asam pada posisi 12 ini dia berubah menjadi jenuh. Kemudian yang cis ya, dia berubah menjadi trans. Namanya pun berubah, asam elaidad ya. Jadi hidrogenasi ya, hidrogenasi bisa mengubah struktur dari asam lemak itu. Dan di dalam dunia industri ini juga dipakai untuk membuat margarin. Nah, saudara ingat kalau membuat kue itu kan ada 3 jenis lemak yang kita gunakan ya. Ada mentega, ada margarin, kemudian ada butter. Nah, ya. Apa bedanya butter dengan margarin? Nah, kalau saudara tanya ke orang yang jual kue di toko bahan kue, kalau butter itu misalnya buat kastengel, bikin kastengel ya. Kalau pakai butter aja ya, itu aromanya enak sekali ya. Tapi kuenya ya, kastengelnya itu jadi mudah protol ya, mudah rontok. Kalau pakai margarin aja, aromanya biasa aja, tapi lebih keras gitu ya, jadi lebih tahan gitu ya. Apa bedanya secara kimia? Nah, kalau butter itu dari lemak hewani. Nah, kalau margarin itu sebenarnya dia terbuat dari lemak nabati ya, dari vegetable oil, tapi kemudian vegetable oil ini dihidrogenasi ya, sehingga dia berubah menjadi lemak yang jenuh. Makanya dia menjadi lebih ya strukturnya. Nah, dipanasi, ya dipanasi juga bisa merubah. Jadi minyak vegetable oil itu minyak goreng ya, atau olive oil. Kalau dipanasi terus-menerus ya, misalnya meskipun olive oil bagus ya, tapi kalau dipanasi terus-menerus ya dia akan lama-lama berubah struktur kimianya ya, menjadi lemak yang jenuh. Karena itu tidak baik menggunakan minyak goreng yang digunakan berulang-ulang ya. Jadi ya kalau bisa sekali pakai gitu ya, sekali pakai. Jadi apalagi olive oil ya, olive oil jangan dipanasi, tapi langsung dimakan itu lebih bagus ya, karena kalau dipanasi maka yang jenuh tadi bisa berubah menjadi jenuh ya. Oke. Nah, ini juga contoh soal nanti saudara kerjakan sendiri di rumah, ini sangat mudah ya. Ini saya ambil juga dari McMurray ya, jadi Carnauba-Wax itu digunakan ya. Saudara diminta untuk menggambar strukturnya yang terdiri dari ester dengan atom karbon, sisi alkoholnya 32 dan sisi karboksilatnya 20. Berarti total jumlah karbonnya berapa nanti? 52. 52 52. ya, panjang sekali ya. Nggak mungkin lah ujian saya suruh gambar seperti ini ya. Terlalu mudah buat saudara ya. Kemudian, nah ini bisa jadi ini. Gambarlah struktur dari gliseril tripalmitat. Berarti ini fat atau oil ya, di mana alkoholnya gliserol dan masing-masing dari gliserol itu diesterifikasi dengan asam palmitat ya. Kemudian gliseril trioleat di mana yang kira-kira memiliki melting point yang lebih tinggi. Bisa mengerjakan ini? Perlu dikasih contoh? Perlu nggak? Perlu. Perlu. Perlu nggak? Kasih contoh. Saya beri contoh. Oke, jadi soalnya saudara diminta untuk menggambar
Soalnya tadi apa? Menggambar gliserol, gliserida yaitu gliserol dioleat ya. Dioleat. Ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Oh, ini yang kedua ya. Sama menggambar gliserol tripalmitat ya. Kemudian saudara diminta untuk menentukan mana yang lebih tinggi titik leburnya. Sekarang cara menggambarnya. Berarti kita gambar dulu gliserolnya ya. Ini nanti saudara belajar pakai ini. Nah, gliserol itu strukturnya apa sih? Oh, jangan pakai ini. Kita gambar manual aja karena masih belajar ya. So ini. Gliserol itu turunan dari alkana ya. Berarti karbonnya 3. Kemudian masing-masing dari alkoholnya nah ini struktur dari gliserol ya. Gliserol. Jadi dia turunan dari alkana ya. Kemudian masing-masing dari karbonnya mengandung OH ya, kita pendidikan. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lihat. Saudara masih ingat apa struktur dari asam palmitat dan asam oleat? Ingat nggak? Harusnya ya. Manual aja ya. Saya nggak ingat saya. Ini ya. Nah, ini ya. Asam palmitat. Asam palmitat merupakan asam monokarboksilat ya. Kemudian terdiri dari 16 atom karbon ya. Terdiri dari 16 atom karbon. Kemudian ini akan mengesterifikasi gugus OH ya. Karena asam tripalmitat ya, maka tiga-tiganya teresterifikasi oleh asam palmitat ya. Loh, sampai. Nah, seperti ini ya. Maka tiga-tiganya akan teresterifikasi oleh gugus ini, asam palmitat ini ya. Kita gambar ini contekannya ya. Ini palmitat. Kalau oleat gimana oleat? Gambar aja. Cara gambarnya berarti ini. Kemudian di sini kita ada O ya, ester ya. Nah, kemudian ini 16 ya. 1, 2, 3, langsung. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini hapus main. Nah, ini tiga-tiganya terestrifikasi ya. Jadi tiga-tiganya kita gambar seperti ini ya. Supaya gambar ini. Ini dulu aja.
Ini juga sama ya, kita kasih karboksila di sini. Nah, ini 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini adalah struktur dari gliserol tripalmitat ya. Kemudian kalau oleat nanti tinggal diganti oleat ya. Kalau oleat berarti ada satu yang punya ikatan rangkap. Nah, karena kita udah bisa gambarnya, maka saudara bisa menentukan mana kira-kira yang lebih tinggi titik leburnya. Kira-kira mana? Kalau asam oleat ya, maka dia punya ikatan rangkap kan. Nah, sedangkan kalau palmitat enggak punya. Berarti yang lebih tinggi titik leburnya adalah yang gliseril tripalmitat. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya? Sebelum saya berlanjut ke subtopik berikutnya. Bisa dipahami? Bisa? Insyaallah bisa. Bisa, baik. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang fat and oil, wax ya, golongan ester. Nah, tadi highlight-nya kalau wax maka dia rantainya tunggal ya, sedangkan kalau fat and oil ya merupakan turunan dari gliserol ya, gliserida. Maka dia alkoholnya turunan dari gliserol ya, tapi kalau wax tadi alkoholnya alkohol biasa tapi rantainya panjang dan tidak bisa dihidrolisis. Sedangkan kalau wax fat and oil, lemak dan minyak, maka dia bisa dihidrolisis. Nah, kalau dihidrolisis dia jadi apa? Nah, ternyata kalau dihidrolisis dia menjadi sabun ya. Jadi senyawa sabun. Kapan sih saudara menggunakan sabun itu? Sabun itu dipakai kalau membersihkan kotoran yang bagaimana? Yang berminyak, Ibu. Yang larut di minyak ya. Jadi sabun ini senyawa yang larut di minyak baru kita bersihkan pakai sabun. Kenapa kok bisa pakai sabun? Nah, ini tadi ya. Jadi fat ya atau oil itu kalau dihidrolisis dia bisa menjadi sabun. Nah, tadi kan fat itu adalah turunan dari trigliserida atau triasil gliserol ya. Triasil gliserol seperti ini ya. Maka kalau dihidrolisis dengan basa ya, produknya apa? Tadi kan trigliserida kalau dihidrolisis dia menjadi gliserol ya, putus kan di sininya ya. Nah, yang di sini ya. Ini putus, maka O yang ikatan tunggal ini dia kembali ke gliserol, menjadi gliserol. Asam lemaknya dia akan menjadi garam dengan menjadi garam. Jadi kalau bahasanya pakai NaOH ya garam Na, kalau bahasanya KOH ya garam kalium ya. Nah, ternyata senyawa ini adalah senyawa sabun. Apa sih kekhususan dari senyawa ini? Jadi kalau saudara lihat, dia punya gugus R dan juga punya garam. Garam dalam teori yang sudah kita pelajari di kimia dasar, kebetulan juga waktu itu saya menyampaikan ya. Jadi semua garam ikatan ionik itu polar dan semua yang polar pasti larut di dalam air. Jadi semua garam larut di dalam air. Akibatnya apa? Nah, tadi kan sabun itu dia punya gugus tadi, ikatan ionik tadi ya, garam COO dengan natrium ini menjadi bagian yang larut air ya. Sedangkan yang panjang ini hidrokarbonnya ya, ekor hidrokarbon ini merupakan senyawa yang tidak larut di dalam air. Karena di dalam satu senyawa dia punya sisi polar dan sisi nonpolar, maka dia bisa mengikat dua-duanya. Jadi sisi polar akan mengikat air, sedangkan sisi nonpolar dia akan mengikat minyaknya, ya, akan mengikat minyak. Seperti inilah ya, kira-kira mekanisme dari sabun, ya. Nah, sabun ini akan membentuk lingkaran seperti ini yang kita sebut sebagai micelle, ya, micelle. Jadi kelihatan busa-busa gitu ya. Nah, bagaimana sabun itu bekerja? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa sabun memiliki dua sisi, ya. Jadi ini kotoran yang berminyak, maka dia akan diikat oleh
sisi hidrokarbonnya yang merupakan sisi hidrofobik. Sedangkan sisi polarnya yang COO- tadi, yang garam tadi akan ada di bagian luar ya. Seperti ini. Nah, Saudara lihat ya, banyak molekul akhirnya membentuk seperti ini ya. Jadi melingkari seperti ini dan kemudian menjadi sabun. Nah, ini memang sederhana sabunnya, tapi nanti di drug delivery system ya, Saudara akan belajar misalnya liposom atau semacamnya. Ini konsep dasarnya ya. Maka terkadang kita merekayasa obat itu agar bisa terdeliver dengan baik dengan cara seperti ini ya. Misalnya contoh, obatnya terlalu larut di dalam air, terlalu hidrofil sehingga dia sulit untuk menembus membran sel. Kan tadi membran sel itu fosfolipid bilayer. Berarti dia harus memiliki lipofilitas tertentu. Terlalu polar nggak bisa, terlalu non polar juga nggak bisa. Tapi struktur senyawa obatnya ini terlalu polar misalnya. Maka kita bungkus ya. Kita bungkus, kita menggunakan pembungkus yang dia punya sisi polar dan non polar, di mana sisi polarnya mengikat obat, sisi non polarnya ada di luar, gitu ya. Atau sebaliknya, obatnya terlalu hidrofob sehingga nggak bisa masuk darah. Karena darah kita kan basisnya air. Nah, maka kita buat sistem seperti ini ya. Jadi basic ilmunya di sabun, nanti pengembangannya di delivery obat itu bisa kita rekayasa ya. Semua ini kita rekayasa dengan rekayasa kimia ya, rekayasa kimia. Sampai di sini untuk sabun ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Saya lanjutkan dengan deterjen. Deterjen atau hot water ini mengandung magnesium dan kalsium. Kalau tadi sabun itu garamnya dari natrium atau kalium. Nah, ya. Tapi kalau ada hot water yang punya magnesium dan kalsium ini membentuk garam tak larut dengan sabun ya, maka kita menggunakan deterjen. Lebih kuat lagi ya. Deterjen sintetik yaitu apa? Alkyl benzena sulfonat. Nah, itu melarutkan kotoran yang tidak larut dengan sabun ya. Tapi sekarang kan banyak ya deterjen-deterjen alam natural gitu ya. Saya juga belum lihat struktur kimianya, tapi mungkin ada modifikasi di situ ya. Nah, itu kan kalau zaman dulu deterjen itu keras ya. Saya dulu kalau pakai deterjen ya sebelum waktu zaman kos kan nggak ada mesin cuci ya, laundry juga jarang gitu ya. Zaman dulu saya masih mahasiswa, wah nyuci itu habis nyuci kalau di kos-kosan tuh tangan melonjot semua ya. Ya itu tadi karena keras tadi ya. Tapi sekarang ya sudah jauh lebih mudah ya Mas Yos. Oke, baik. Kemudian ini contoh soal saudara disuruh menulis, diminta untuk menulis reaksi saponifikasi ya dari gliseril dioleat monopalmitat dengan aqueous dengan cairan NaOH. Tadi reaksinya seperti tadi ya. Jadi saudara tinggal menggambar trigliseridanya saja. Kalau dioleat monopalmitat berarti gliserol, kemudian esternya asam lemaknya terdiri dari apa? 1 palmitat, 2 oleat. Ya, 2 asam oleat, kan D kan 2 ya. Asam oleatnya ada 2, kemudian asam palmitatnya ada 1 ya. Kalau tidak disebutkan urutannya seperti ini berarti saudara bebas ya. Tapi kalau disebutkan nomornya misalnya gliseril 1, 2 oleat, 3 palmitat. Berarti yang paling atas oleat, yang kedua oleat, yang ketiga palmitat ya. Ini pernah saya keluarkan juga di soal esai. Entah tahun berapa ya. Misalnya saya beri contoh ya. Ya, misal. Nah, ini contoh. Misalnya saudara diminta menggambar gliseril 1,2 di oleat. Ya. Kemudian 3 palmitat. Nah, ini saudara kerjakan nanti ya di rumah ya. Atau, nah, saudara diminta untuk menggambar gliseril. Ini gliserida semua ya. Gliseril 1,3 di oleat. Ya. 2 palmitat. Nah, oke. Kemudian ini soal esai beberapa tahun yang lalu, tapi bukan yang tahun lalu. Yang tahun lalu gampang saya ini soalnya
Biar ngoreksinya nggak susah, saya kasih gambar asam lemak yang tahun lalu ya. Yang ini nanti nggak tahu ya, saya belum bikin soal. Nah, kalau yang ini, nanti tentukan mana yang bersifat viral. Waktu itu banyak yang salah ya, jadi nggak saya keluarkan. Tapi mungkin angkatan ini kayaknya pinter-pinter ya, bisa jadi saya keluarkan yang model seperti ini ya. Oke, jadi diminta untuk menggambar gliseril 1,2 dioleat dan 3 palmitat, dan juga gliseril 1,3 dioleat dan 2 palmitat. Cara gambarnya bisa ya? Oke, jadi kalau yang atas berarti 1 dan 2 itu asam oleat, kemudian yang terakhir palmitat, dan 1 dan 3 dioleat dan 2 palmitat. Ini silakan dikerjakan bersama-sama, kemudian nanti jawabannya bisa disampaikan ke Komting lewat saya, lewat WA. Nanti kalau sudah benar, saya beri konfirmasi benar gitu ya, untuk saudara belajar. Oke? Ya, bisa ya? Ya, jadi nanti Komtingnya saya tunggu hasil diskusinya dengan teman-teman, tentukan mana yang bersifat viral ya. Kapan ngumpulkannya ya kalau udah selesai aja ya. Oke, saya nggak kasih deadline. Jelas? Ya, ini PR. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fosfolipid. Nah, seperti janji saya tadi, fosfolipid yang kita bahas ini tentu tidak biosintesa fosfolipid ya, karena itu sudah di luar topik dari kimia organik ya. Itu masuk di biokimia. Nah, untuk kali ini saya hanya akan membahas, kita hanya akan berdiskusi tentang struktur kimianya saja, karena ini penting nanti kalau saudara merancang delivery obat, maka saudara harus tahu bagaimana struktur fosfolipid itu ya. Nah, ini fosfolipid itu merupakan, jadi kalau tadi kita belajar tentang fat and oil, itu kan trigliserida, ester. Nah, esternya dari gliserol, ya kan? Nah, kalau fosfolipid itu senyawa diester dari asam fosfat. Jadi mirip-mirip dengan asam karboksilat. Kalau fosfolipid namanya fosfat ya, adalah asam diester dari asam fosfat atau asam fosforat. Asam fosforat ini bisa membentuk monoester, diester, dan triester. Tapi kalau fosfolipid, maka yang diesterifikasi ini hanya 2 saja. Secara umum dikenal dengan istilah fosfat tadi ya. Nah, ini strukturnya ya. Ini ya. Nah, tujuannya ke sana ya, ke drug delivery system ya. Ini asam fosforat monoester. Jadi kalau ester itu kan RCOOR. Tapi khusus untuk ini maka RPOOR. Ya, jadi C-nya diganti P ya. Oke, jadi ini bukan, kalau ester biasa kan ini C, tapi ini P ya, karena ini fosfat ester. Ya. Ini fosforat diester. Berarti R-nya ada 2 ya. Ini. Ya, oke. Ini adalah penyusun dari fosfolipid bilayer ya. Bisa monoester, diester atau triester. Kalau ini asam ester dari asam karboksilat. Ya, ini ada di alam ya. Allah yang Tuhan yang menciptakan ya. Oke. Kemudian dari situ juga lahir istilah fosfogliserida. Nah, kalau fosfogliserida itu apa? Fosfogliserida itu memiliki kerangka gliserol ya, membentuk ester dengan 2 asam lemak dan fosforik acid. Ya, tambahan-tambahan ini ya. Residu asam lemaknya ini C12 sampai C20 ya, fosfat pada C3 berikatan ester dengan suatu asam amino. Fosfogliserida. Yang mat ini berikatan dengan gliserol. Gliserida di mana satu dari kita ya. Kemudian
Ya, mohon maaf ya. Ini mati ya. Saya off cam dulu mungkin jaringannya biar lebih bagus. Ya, kita lanjutin ya. Ini. Tadi ya. Bukan ya. Nah, ini ya. Gliserol ini ya. Gliserofosfolipid. Nah, ini ya sama. Turunan dari trigliserida tapi salah satu dari gliserol ini mengandung fosfat. Nah, untuk asam lemaknya ini bisa asam lemak jenuh atau asam lemak jenuh. Oke, sampai itu aja. Ada pertanyaan tentang fosfolipid? Tidak ada. Kalau di fosfolipid berarti tadi kan fosfolipid bilayer. Jadi dia punya sisi jenuh dan sisi lipofil dan hidrofilnya. Yang merupakan sisi hidrofil yang mana? Sisi hidrofilnya yang mana? Ada yang tahu? Ya, yang lipofilnya. Fosfat. Ya, yang ini ya, yang mengandung fosfat ini ya. Nah, ini adalah sisi hidrofilnya. Sedangkan sisi lipofilnya adalah sisi yang mengandung hidrokarbon. Apa hikmah di balik fosfolipid ini sebagai membran sel? Nah, ini ya. Sisi polarnya adalah yang mengandung gliser, lemak tadi hidrokarbon. Ada yang tahu hikmah di balik ini? Kenapa Tuhan menciptakan membran sel kita itu terdiri dari fosfolipid bilayer? Kenapa kok tidak hidrofil saja seperti darah kita? Kenapa? Ada yang tahu? Ini logika saja sih. Saya juga nggak pernah baca sebelumnya. Tapi dari hasil merenung. Ya, coba bayangkan ya. Isi sel kita itu kan plasma. Plasma itu kan basisnya air ya. Kalau misalnya dia membran sel itu full hidrofil, ya kan? Berarti nggak bisa jadi membran sel dong, ya kan? Keluar semua isi plasmanya ya. Terus kalau ada yang dari luar, misalnya masuk semua, gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa menjadi membran sel kalau dia hidrofil. Kenapa nggak full hidrofob? Kenapa nggak full hidrofob? Kenapa nggak full lipofil, lemak saja? Jadi bisa melindungi. Kenapa? Ya, karena kalau lemak saja, maka nanti nggak akan senyawa-senyawa obat yang masuk, ya nggak akan bisa tembus ke plasmanya, ya, nggak akan bisa tembus ke plasmanya, karena dia kalau bisa mau berinteraksi dengan plasma, maka dia harus hidrofil, ya kan? Nah, kalau sisi membran selnya itu sangat lipofil, full lipofil 100%, maka obat-obatan yang hidrofil nggak akan bisa masuk ke dalam, ya. Jadi karena itulah Tuhan menciptakan fosfolipid bilayer ini ada sisi hidrofilnya dan ada sisi hidrofobnya, sehingga dalam lipofilitas tertentu dia bisa masuk, ya. Saya rasa itu ya. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan di senyawa prostaglandin dan eukasanoid. Ini saya nggak akan detail seperti janji saya karena ini lingkupnya kimia organik. Maka kita hanya belajar struktur kimianya saja, biosintesanya nanti detail saudara pelajari di farmakologi. Ya. Ini eukasanoid itu apa sih? Dia merupakan turunan dari asam arakidonat. Nah, kalau ini lambang ini artinya apa? Jumlah atom karbonnya berapa ini? 20. Jumlah atom karbonnya? Halo? 20. Berapa?
20. 20. 20, baik. Jenuh atau tidak jenuh? Tidak jenuh. Tidak jenuh. Jumlah ikatan rangkapnya berapa? 4. 4. 4. Pada posisi karbon nomor berapa? 5, 8, 5, 8, 11, dan 14 ya. Tahun lalu gampang sekali soalnya ya. Kayak gini. Ya, baik. Semacam ini ya. Tentu ininya beda, tapi semacam ini ya. Nah, turunan dari asam arakidonat. Nah, ini kita lihat berdasarkan struktur kimianya. Ini agak tidak teratur karena ini ada di alam ya. Jadi kita mencoba mengklasifikasikan apa yang sudah dibuat oleh alam ya. Maka prostaglandin ini ada yang kepalanya seperti ini. Jadi pada atom karbon nomor 8 sampai 12 ini membentuk siklopentana. Kemudian R1 sampai 7. Nah, karena satunya di sini ya, pada R ini maka yang sisi atas inilah yang mengandung asam karboksilat ya. Ada juga, nah turunan seperti ini maka kita sebut sebagai prostaglandin, nanti di farmakologi saudara kenal dengan PG gitu ya. Kemudian ada tromboksan. Golongan tromboksan itu berarti 8 sampai 12 itu disisipi oleh atom oksigen. Nah, ini agak hafalan ya, Saudara. Saya nggak akan keluarkan ini, saya juga nggak suka ya. Nah, di sini 8 sampai 12 ini di antara atom karbon nomor 11 dan 12 ini ada ether ya. Kemudian atom karboksilatnya, asam karboksilatnya ada di R yang mengikat nomor 8 ya. Kemudian kalau yang terbuka seperti ini maka dia kita sebut sebagai golongan leukotriene. Ini merupakan obat-obatan yang bekerja ada biasanya NSAID ya, anti-inflammatory. Golongannya antiplatelet ya. Itu menghambat tromboksan ya, misalnya ya. Kemudian menghambat prostaglandin juga ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sejarahnya dulu, sejarahnya dia diambil ya dari asam protanoat. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang atas ini kan atom karbon nomor 8, sisi yang atas ini mengandung asam karboksilat. Nah, kalau saudara lihat struktur kimianya, maka struktur senyawa siklo ya, itu kan konfigurasinya hanya ada 2 cis atau trans ya. Kalau yang ini ke bawah dan ini ke atas atom karboksilatnya, maka ini adalah kita sebut sebagai asam prostanoat ya. Nah, asam prostanoat ini mengandung karbon nomor 20 dan seterusnya ya. 2 rantai panjang itu sisinya trans ya. Ini sejarahnya ya, pertama kali diisolasi tahun 1930 dan seterusnya. Saudara baca sendiri. Nah, ini dekat dengan membran sel yang mengalami luka inflamasi. Nah, sekarang tata namanya ya. Ini juga kenapa jadi hafalan? Karena ini sesuatu yang kita isolasi dari alam gitu ya. Jadi orang nemu prostaglandin dengan struktur seperti ini, ada keton dan ininya disebut sebagai PGA. Kalau ini ada keton dan ini OH bukan ikatan rangkap disebut sebagai PGE. Kalau ini OH dan OH disebut sebagai PGF. Ini ada PGI ya. Ini istilah-istilah yang kita ambil dari farmakologi ya. Kemudian kami berusaha untuk menggolongkan berdasarkan struktur kimianya ya. Nah, ini berdasarkan stereokimianya, jumlah atom ikatan rangkapnya dan juga posisi gugus OH dan carbonyl. Kemudian alfa kita sebut sebagai alfa jika konfigurasi OH pada karbon 9 cis ya. Cis terhadap rantai samping ya. Ini kan tadi 8 9. Jadi kalau posisi 9 ini cis maka kita sebut sebagai alfa gitu ya. Dan seterusnya. Recording in progress. Ya. Halo? Halo? Ini adalah proses biosintesanya di alam ya. Jadi asam arakidonat, kemudian ini ada obat-obatan penghambat COX, misalnya aspirin ya, COX-2. Kalau asam arakidonat dengan adanya enzim COX ya, siklooksigenase, maka dia akan menjadi ini ya, PGH, PGF2 alfa dan seterusnya ya. Ini enggak akan saya keluarkan ya.
Ini latihan soal, ya. Latihan soalnya, ya ini saudara kerjakan sendiri. Baik, itu tentang prostaglandin. Kita lanjutkan ke terpenoid, ya. Jadi tadi saya sudah cerita kalau terpenoid ini merupakan senyawa-senyawa penyusun minyak atsiri dan saudara banyak berkenalan dengan terpenoid ini di fitokimia, ya. Sebenarnya apa sih terpenoid itu, ya? Terpenoid merupakan turunan ya dari isopentanil difosfat, ya. Jadi awalnya ini ya, isopentanil difosfat, isopentanil. Iya. Isopenten, turunan dari isopenten. Cara biosintesis dari prekursor 5 karbon isopentanil difosfat. Jadi kalau ini kan difosfat ya. Kalau ini fosfatnya kita hapus, maka ini kita sebut sebagai isopentanol. Ya. Sedangkan hidrokarbon tersebut ya, hidrokarbon disebut terpena, ya. Kita akan menggunakan istilah terpenoid untuk merujuk keduanya demi kesederhanaan ya. Jadi ini terdiri dari isopentena. Nah, ini penggolongannya ya. Monoterpena itu terdiri dari 2 isopren ya, isoprena ya. Satu isoprena itu terdiri dari 5 karbon ya. Sesquiterpena dan seterusnya. Soal seperti ini juga pernah keluar ya. Untuk nah ini ya. Isoprena. Ini soal jadul dulu. Pernah keluar zaman saya mahasiswa ya. Iseng-iseng pernah saya keluarkan juga untuk mahasiswa saya ya. Ini hemiterpena ya. Jadi struktur dari isopren itu senyawa iso. Senyawa iso itu berarti ada satu cabang pada karbon nomor 2 ya. Maka kalau istilah dari dosen saya dulu almarhum Pak Hadi Siswono, dia mengajari kami bahwa dia punya kepala dan punya ekor gitu ya. Untuk memudahkan ya. Saya nggak tahu itu mudah beneran atau enggak. Jadi ini ada kepalanya dan ini ekornya. Total jumlah karbonnya untuk satu isoprena ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terpena itu terdiri dari 2 isoprena. Contoh misalnya di sini, mirsena. Maka kita harus bisa mengidentifikasi mana saja isoprenanya ya. Contoh misalnya ini. Berarti ini terdiri dari 2 isoprena yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini satu isoprena. Kemudian yang ini berarti yang kedua adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu dulu. Beliau mengeluarkan soal seperti ini ya buat kami. Disuruh mengidentifikasi mana isoprenanya dan juga termasuk golongan terpena apa. Sebenarnya gampang ya. Mudah ya. Cuma saya waktu itu juga bertanya-tanya untuk apa kita mengidentifikasi ini termasuk monoterpena apa gitu ya. Belum paham maksudnya ya. Tapi untuk dikerjakan saya rasa tidak sulit, ya sangat mudah. Contoh misalnya sini, ya. Sesquiterpena. Tadi sesquiterpena itu terdiri dari 3 isoprena, ya. 3 isoprena berarti atom karbonnya 15. Maka diidentifikasi mana saja isoprenanya. Ada kepala dan senyawa iso kan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa dipahami ya? Ya, saya rasa tidak sulit. Baik. Nah, sekarang kita akan sampai pada topik yang sedikit lebih seru, ya, sedikit lebih butuh berpikir. Nah, senyawa steroid. Nah, karena ini cukup penting juga di bidang farmasi, ya, terkait dengan kolesterol, kemudian hormon, ya. Jadi banyak sekali obat-obatan di bidang farmasi yang terkait dengan senyawa steroid. Apa sih steroid itu? Ya, steroid adalah molekul yang diturunkan dari lanosterol, ya, triterpenoid. Nah, yang strukturnya didasarkan pada sistem cincin tetrasiklik. Jadi cincinnya ada 4. Keempat cincin tersebut diberi tanda A, B, C, dan D. Ya, dimulai dari kiri bawah. Nah, langsung aja ke gambarnya ya, kelamaannya definisi seperti ini ya. Oke. Ini adalah struktur dari steroid tetrasiklik terdiri dari 4 cincin. A, B, C, D. Ya. 3 cincin merupakan turunan dari sikloheksana. Ya. Kemudian 1 cincin merupakan turunan dari
pentana. Untuk tata namanya saya rasa mudah-mudahan saudara masih ingat menggunakan urutan senyawa bisiklo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi senyawa bisiklo itu adalah dua senyawa dengan dua senyawa siklik ya, bisiklo, maka tata namanya urutannya kita mulai dari yang terjauh ya. Terjauh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10-nya di sini ya. Jadi dari luar dulu. Dari luar dulu baru ke dalam ya, dari luar ya. Muternya yang paling jauh ya, dari luar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dia terdiri dari 19 atom karbon ya. Oke. Nah, tetrasiklik ini ya, maka dia ada jembatan ya. Jembatan itu apa? Fusi atau penggabungan dari dua cincin di sini ya. Maka kalau pada cincin A dan B di sini ada jembatan antara karbon nomor 5 dan 10, kemudian nomor 9 dan nomor 8, nomor 13 dan nomor 14. Berarti ada 3 jembatan. Karena senyawa ini di alam, ya ternyata sampai detik ini Tuhan menciptakan bahwa, kalau saudara ingat ya, senyawa bisiklo itu, ya, maka dia punya dua variasi, ya, cis atau trans pada jembatannya ini, ya. Kalau CH3, ini kan ada hidrogen ya di atom karbon nomor 5 ya. Nah, kalau CH3 dan hidrogen di karbon nomor 5 ini sama-sama ke atas, kalau ini kan ke atas ya, maka kita sebut dia sebagai cis. Ya kan? Tapi kalau sama-sama ke bawah, CH3-nya ini ke bawah, berarti gambarnya garis putus-putus, hidrogennya juga garis putus-putus, kita juga sebut dia sebagai cis. Tapi kalau ini satu ke atas dan hidrogennya satu ke bawah, maka dia disebut sebagai trans. Ya. Variasinya nanti ada di R ini ya, untuk steroid. Nah, ternyata di alam ini, ya ini saudara ingat ya, jadi ini tadi ya, dekalin atau 2 sikloheksana, kalau cis berarti ini sama-sama ke atas, seperti ini. Kalau trans berarti satu ke atas, satu ke bawah. Ya. Nah, ternyata di alam ini, ya, Tuhan menciptakan bahwa variasi dari cincin steroid itu hanya ada pada fusi atau jembatan yang pertama. Sedangkan pada jembatan yang kedua dan ketiga ini semuanya trans. Tapi kalau pada jembatan yang pertama, maka di sini ada dua macam, yaitu trans steroid dan juga cis steroid. Kalau cis steroid ini sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, sedangkan kalau trans ini satu ke atas, satu ke bawah. Nah, itu saja ya maksudnya. Oke, ya. Jadi selanjutnya trans steroid itu jika cincin A dan B ya, fusi antara cincin A dan B ini kita sebut sebagai trans ya. Kalau misalnya cincin A dan B ini kita posisinya cis ya, konfigurasinya cis, maka kita sebut dia sebagai cis. Karena untuk 3 fusi yang lain di sini, fusi antara cincin B dengan C, kemudian cincin C dengan D ini semuanya adalah cis. Itu yang ada di alam ya sampai detik ini. Ya. Kemudian, nah ini ya penjelasannya ada di sini tadi. Ini saudara ingat, nah ini ada ekuatorial dan juga ada aksial ya. Ini saya nggak jelaskan lagi ya. Jadi apa itu ekuatorial dan apa itu aksial ya. Kalau ekuatorial itu berarti ekuator ya. Sejajar dengan cincin, ada ekuatorial atas dan ada ekuatorial bawah ya. Ini ekuatorial bawah ya. Ini aksial. Ada juga aksial ya. Ada aksial atas dan aksial bawah. Ini saya rasa saya nggak akan mengulang ya. Nah, substituen pada sistem cincin steroid dapat berupa aksial atau ekuatorial. Seperti pada sikloheksana, substitusi ekuatorial umumnya lebih disukai. Kenapa? Karena dia lebih jauh antar gugus fungsi antar substituen itu ya, sehingga dia lebih stabil. Nah, gugus hidroksil pada C3 ya, misalnya memiliki orientasi ekuator yang lebih stabil. Tidak seperti sikloheksana sederhana, bagaimanapun steroid lebih kaku molekulnya karena cincin antar cincin ini terikat satu sama lain sehingga dia tidak bisa balik dari ekuatorial ke aksial ya. Kemudian ini soalnya cukup rumit. Saya tidak meminta saudara mengerjakan ini ya. Tapi ini ya saudara kerjakan aja, tapi mungkin cukup sulit untuk dikeluarkan di soal esai ya.
Nah, ini saudara diminta untuk menggambar asam litoleat ya dengan konfigurasi ABC steroid yang ditemukan di manusia. Kemudian saudara diminta untuk menunjukkan bahwa atom C nomor 3 ini ekuatorial atau aksial. Ya, saudara kerjakan sendiri. Oke, kemudian ini adalah contoh-contoh dari hormon steroid. Nah, misalnya contoh testosteron. Ini tadi ya, progesteron dan ini golongan hormon androgen. Kemudian ini estrogen. Ini obat-obatan yang biasanya kita gunakan untuk KB. Egvestin ini juga salah satu obat penguat ya, penguat untuk kehamilan ya, egvestin ya. Semua saudara lihat dia punya inti steroid ya, tetrasiklik, cincin A, B, C dan D. Kemudian ini ada CH3 ya, reaksinya. Kemudian ini adrenokortikoid. Nah, ada mineralokortikoid dan juga hidrokortison ya. Merupakan golongan-golongan obat steroid. Nah, ini contoh dari steroid sintesis. Nah, sintesis ya. Obat-obatan KB biasanya mengandung ini semua ya. Meskipun ini sintesis, tapi tetap di sini ada inti steroid. Nah, ini biosintesa steroid, ini tidak akan saya keluarkan, ini bahasanya biokimia. Baik, saya rasa itu untuk kuliah lipid. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Topiknya sudah saya sampaikan lewat, PPT-nya saya sampaikan lewat chat tadi ya. Saya buatkan link untuk presensi sebentar sambil mudah-mudahan bentar ya. Saudara screenshot kehadirannya ya. Nanti saya masukkan manual. Kalau tahu gimana ini? Saya tampilkan aja sebentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Ini di rename dulu ya. Dan kelasnya ya, di depannya ya. Kelas, kemudian nama, baru NIM. Biar nanti saya gampang nyentang. Ini internetnya kok agak lemot. Kalau saya putarkan dulu materi untuk saya carikan dulu. Gimana ya? Saya cari dulu.
Ini agak susah ya sebenarnya. Sebentar, mohon maaf.
Ya, silakan diisi link presensinya. Jangan lupa mengunggah screenshot-nya ya.